zidna ilma wa This meeting taufiqan is wa being sadadan ya recorded. akramal akramin. Wa ma uridu illa al-islah wa ma taufiqi illa billah wa alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Uhayyikum bi tahiyyatil jinan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama ana ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, wa jazakumullahu khairan kepada saudara-saudara kami yang berada di negara Jepang, ya, terutama saudara-saudara kita dari panitia KMIH dan panitia-panitia lainnya yang sudah memudahkan kegiatan kajian online ini. Semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan, kemudian kesungguhan dari panitia dan saudara-saudara kami yang ada di sana untuk bisa memudahkan kegiatan kita pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi aktivitas kita di pagi hari ini dengan kebaikan yang begitu banyak dan pahala yang berlipat insyaallah taala. Karena ada sebuah hadis yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda fima yarwihi an rabbih tabaraka wa taala, yang mana hadis ini diriwayatkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada namanya hadis qudsi. Hadis qudsi ini yang mana lafaznya dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tapi maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha katabal hasanati was sayyiat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya mencatat amal kebaikan dan amal keburukan. Tsumma bayyana dzalika. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan. Kata Nabi SAW, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Siapa saja di antara kita yang di dalam hatinya ada tergerak untuk melakukan sebuah kebaikan atau amal kebaikan, tapi dia belum mampu untuk melakukannya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mencatat apa yang diniatkan itu. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, wa in hamma biha fay'amalha katabahallahu indahu 10 hasanatin ila 700 di'fin ila adha'afin katsira. Subhanallah, hadis yang begitu agung. Yang ini mungkin sebagai motivasi kita untuk terus beramal soleh. Meskipun terkadang kita beramal mungkin tak tercapai, tak sampai niat kita, tapi ada niat di dalam hati kita untuk beramal, subhanallah. Allahu akbar, Allah balas. Ketika seseorang, kata Nabi SAW, ada keinginan di dalam hatinya untuk melakukan sebuah kebaikan, kemudian dia mampu untuk mengaplikasikan atau melakukan amal kebaikan tersebut, maka kata Nabi SAW, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencatat 10 kebaikan. Ila 700 di'fin. Ila 700 di'fin. Kemudian sampai dia mendapatkan 700 kali lipat kebaikan. Dan bahkan lebih banyak lipatan daripada 700 kali lipat tersebut. Subhanallah. Pagi hari ini, hadis ini ana sampaikan untuk saudara-saudara kami yang ada di negara Jepang, panitia di sana, ya. Ini adalah motivasi hadis yang begitu agung untuk kita semua. Ya, setiap apa yang kita amalkan ya di pagi hari ini, Allah akan catat nanti. Kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan perjalanan hidup kita di dunia ini, dengan segala macam kesibukan kita, dengan segala macam aktivitas kita. Dan alhamdulillah di pagi hari ini
Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kaki kita, hati kita di kajian online ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran besar untuk kita. Kemudian yang kedua, ini adalah merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Karena tidak banyak di antara kaum muslimin yang menyempatkan waktunya untuk berada di majlis-majlis ilmu. Ya, baik yang saudara-saudara kita mungkin ada di Indonesia, ya, begitu banyak kajian-kajian atau majlis ilmu, namun ya tidak tergerak untuk datang ke majelis ilmu. Ya, meskipun kita terhalangi oleh jarak yang memisahkan kita, jarak jauh seperti ini, tapi alhamdulillah ya kita bisa menyempatkan untuk duduk di majelis ilmu ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, ketika orang yang berada di majelis ilmu, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazat alaihimus sakinah. Tidaklah seorang berkumpul, ya, kemudian dia belajar ilmu agama ini, belajar Al-Quran, mengkaji hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kata Nabi Sallam, kecuali turun ketenangan kepada mereka. Ketenangan yang kita dapatkan, karena kita ini, ya, banyak masalah yang kita hadapi, ya, dan banyak kisah yang kita dapatkan dari saudara-saudara kita. Ketika dia membawa sejuta masalah, kemudian dia duduk di majelis ilmu, setelah pulang kembali dari kajiannya, pulang ke rumah membawa hati yang tenang. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat akan turun kepada orang-orang yang mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa haffatumul malaikah, kemudian para malaikat, ya, meliputi kita, ya, menemani kita. Masya Allah, malaikat yang begitu agung, yang mulia, ya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk turun untuk menemani kita. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Kemudian Allah menyebut orang-orang yang berada di kajian tersebut. Maka ini adalah sebuah kenikmatan yang besar. Ada sebuah kisah dari Rasulullah SAW agar kita benar-benar mensyukuri nikmat waktu ini. Ya, karena waktu ini sebentar, tidak lama. Ya, mungkin kita sekarang umur 30 tahun, ada yang 40 tahun, ada 50 tahun. Ya, singkat waktu ini. Ikhwati fillah. Ya, kita saat ini masih bisa duduk, ya, santai bersama keluarga, ya, duduk di kajian seperti ini, ya. Ini sebuah kenikmatan yang besar, ya. Allah inginkan kebaikan kepada kita agar di sisa-sisa waktu umur kita ini terus kita perbaiki diri kita, ya. Karena kita ini banyak kesalahan, banyak dosa, ya. Dengan kita, ya, adakan kajian seperti ini, mudah-mudahan menjadi amal, ya, sebagai amal bekal kita kelak di akhirat. Dan ini menjadi bukti bahwa kita pernah berada di kolong dunia ini untuk duduk bermajelis ilmu, ya, melalui, ya, via Zoom. Allahu Akbar. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, keluar di malam hari, di tengah malam. Ini diriwayatkan dari, ana ambil riwayatnya dari tafsir Ibnu Katsir. Suatu hari Rasulullah SAW keluar di tengah malam yang gelap gulita, di tengah malam. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, yang dibawakan hadis ini oleh sahabat, ya, salah satu sahabat yang paling masyhur, yang terkenal, ya, yang beliau, ya, radhiyallahu anhu, ya, salah satu sahabat penghafal hadis yang terbanyak, ribuan hadis, di nomor 1. Beliau namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau, bainama Abu Bakrin wa Umar. Ketika itu Abu Bakar dan Umar jalisani, duduk di luar. Ya, jadi Abu Bakar dan Umar ini pergi bersamaan keluar dari rumahnya, meninggalkan istri dan anaknya tidur. Idja'ahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tiba-tiba Nabi SAW datang.
Faqala, maka Nabi SAW bertanya kepada sahabat Abu Bakar dan Umar ini. Ma ajlasakuma hahuna. Ya, Abu Bakar, Umar, kenapa kalian duduk di sini di tengah malam seperti ini? Qala, kemudian mereka pun berkata sahabat Abu Bakar dan Umar, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran ya Rasulullah, ma akhrajana min buyutina, tidaklah yang membuat kami keluar dari rumah-rumah kami ya Rasulullah, illal ju', kecuali rasa lapar. Rasa lapar yang kami tahan ya Rasulullah membuat kami keluar. Qala, kemudian Nabi sallallahu menjawab, walladzi ba'atsani bil haqq ma akhrajani ghairuh, demi jiwaku berada di tangan Rabbku, ma akhrajani ghairuh, aku pun seperti itu. Tidaklah aku keluar dari rumahku kecuali aku membawa rasa lapar yang begitu dahsyat. Allahu Akbar. Nabi SAW lapar dengan para sahabat yang mulia. Sahabat Abu Bakar, sahabat Umar. Ini dijamin masuk surga. Bahkan Abu Bakar dan Umar memiliki kisah-kisah yang luar biasa. Tentang ma'rifatullahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sungai Nil ya, itu tunduk kepada kalimat Umar bin Khattab. Kisahnya begitu panjang. Kemudian Rasulullah SAW bersama sahabat ini, ya, Abu Bakar dan Umar, fantalaqu hatta atau bait rajulun minal ansar. Kemudian dia pergi ke rumah sahabat. Ya, mungkin ada di antara sahabat yang bangun di tengah malam, ya. Untuk apa? Untuk bisa mendapatkan makanan sedikit di rumah sahabat. Sahabat ini bernama Ayyub bin Ansar Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kemudian sahabat ini mengatakan, ahlan ya Rasulullah, ahlan ya wa marhaban bikum, selamat datang ya Rasulullah. Kemudian sahabat ini menyiapkan ya, makanan, menyembelih kambing. Kemudian kata Nabi SAW, iyyaka wal hulub, jangan engkau ya menyembelih kambing yang lagi menyusui atau memiliki air susu, agar tidak anaknya agar tidak terlantar. Kasih sayang Nabi SAW seperti itu. Bahkan kasih sayang beliau seperti itu sampai kepada binatang. Kemudian setelah selesai ya, dibuatkan makanan, kemudian beliau makan. Ya. Kemudian Nabi SAW berkata kepada sahabat ini, la tus'alunna an hadha yaumal qiyamah. Ini Abu Bakar dan Umar ini selesai makan, ya, kemudian minum air putih, ya, air putih. Kemudian la tus'alunna an hadha yaumal qiyamah. Tiba-tiba Nabi SAW ya berkata kepada sahabat ini, sungguh nikmat ini, nikmat yang kalian air putih ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Akhrajakum min buyutikumul ju', kalian keluar dari rumah kalian dalam keadaan lapar, falam tarji'u hatta asabtum, kalian tidak kembali ke rumah kalian sampai kalian kenyang. Fahada minan na'im, ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi coba kita bandingkan nikmat kita hari ini dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan para sahabat. Ya. Begitu banyak ya, minuman-minuman yang luar biasa kita minum, makanan yang lezat, ya, bahkan dimudahkan di zaman ini. Air minum yang diminum oleh Abu Bakar dan Umar, Nabi SAW menekankan dengan sabdanya akan ditanya kelak di hari kiamat. Bagaimana dengan nikmat yang begitu banyak yang kita dapatkan di hari ini? Kemudian kita tidak pergunakan waktu kita ini untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk diri kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Ya, jika kalian berbuat baik itu untuk kalian.
Jika kalian berbuat keburukan, untuk kalian juga. Maka kita di atas dunia ini hendaknya berhati-hati untuk melangkahkan kaki kita. Agar kita keluar dari rumah ada tujuan yang benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita keluar untuk bekerja, kerja untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk menafkahi istri anak kita di rumah. Tidak ada yang lain. Ya Allah, saya bekerja keluar dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, untuk keluarga saya, Allah. Untuk menopang, ya, untuk menopang keluarga kami. Kemanapun kita langkahkan kaki kita, hendaknya kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam hal-hal yang mubah. Karena melakukan hal-hal yang mubah ketika kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak ya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nikmat ya, di antaranya juga ya, nikmat mata. Nikmat kedua tangan kita ini. Ya, nikmat kaki yang bisa menopang ya tubuh kita ini. Allah jadikan semua ini agar kita bisa berfikir. Agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan semua ini, kita bisa pergunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang karena kita ini hamba, budak dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menepis. Tidak bisa lari dari Tidak bisa lari dari perintah ini. Kalau kita lari dari perintah ini, maka kita akan celaka. Mau maju apa mundur? Kalau mundur, maka kita akan celaka. Kalau kita maju, maka Allah akan berikan kebaikan untuk kita. Harus kita maju. Beratnya ujian kita, ya, malasnya kita dalam ibadah, ya tidak seperti para sahabat. Ya. Bagaimana para sahabat dulu itu ibadahnya luar biasa. Sampai berperang, mereka pun ikut dalam keadaan berperang, mereka sholat. Dan banyak sekali ya kisah-kisah yang mahal dari para sahabat itu meluangkan waktu mereka sebanyak-banyaknya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tahu hakikat dunia ini hanya sebentar. Sebentar lagi ya kita akan meninggal. Sebentar lagi kita akan meninggalkan anak-anak kita, ya, meninggalkan keluarga kita, istri kita. Ya, istri kita yang cantik, harta yang banyak ini, ya. Kita akan tinggalkan semua ini. Yang ikut ke kubur kita ada 3. Keluarga, kemudian apa? Harta, kemudian amal. 3. 2 pulang, 1 tinggal. Pulang keluarga, pulang harta. Nah, harta akan dibagi. Nggak akan kita dapatkan 1% pun ini untuk abang dikubur, untuk abang Majah, nggak ada. Istri kita yang cantik itu tinggal dia berdandan di rumah. Dia akan 1 minggu 2 minggu dia akan mempercantik diri untuk mempersiapkan diri untuk menikah lagi. Allah. Anak kita. Mungkin ada saudara kita yang masih kecil anaknya. Ditinggal oleh ibunya, ditinggal oleh ayahnya. Yang tinggal tabqa wahidah, yang hanya tinggal hanya 1. Amal kita. Idza mata al-insan inqata 'amalu illa min salasin, kata Nabi SAW. Apabila anak Adam itu meninggal, terputus semua amalannya kecuali 3. Yang tetap amal sedekah jariah kita. Ya, amal kita semasa hidup kita. Anak yang senantiasa mendoakan kita. Makanya perlu kita perbaiki diri kita sebagai orang tua yang mendidik, ya. Karena kita adalah qudwah untuk anak-anak kita. Jika kita baik, maka anak-anak kita akan baik. Maka fasilitasi anak-anak kita dengan baik. Tanamkan dari sejak dini pendidikan yang baik. Agar mereka kenal Rabbul Izzati wal Jalal. Jangan sampai mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala.
Kita meninggalkan bekas-bekas yang baik, kisah-kisah yang baik untuk anak kita dan istri kita. Oleh karena itu, mari kita menjadikan diri kita sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebenar-benar hamba, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Sembahlah Allah, sembahlah Rabbmu sampai mati menemuimu. Jadi kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah sampai ajal menemui kita. Allahu akbar. Ada sebuah ayat ya yang mungkin masyhur, yang kita pernah baca, sering kita buka ya di juz 30 surah An-Nasr, tentang ayat yang menceritakan tentang kemenangan Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Perlu kita dorong diri kita sejenak untuk membuka lembaran Al-Quran, karena hati kita ini keras, karena banyak problem-problem yang kita dapatkan di kolong dunia ini. Maka lembutkan hati kita dengan Al-Quran. Buka hadis-hadis Nabi SAW, buka kisah-kisah para sahabat, bagaimana mereka ibadahnya luar biasa, bagaimana mereka menangis di malam hari, kuat di siang hari, tapi lemah di hadapan Allah di malam hari. Coba kita bandingkan ibadah kita dengan mereka. Sebatas mana ibadah kita hari ini untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Hingga kita terus memotivasi diri kita untuk terus memperbaiki diri kita. Mari kita bandingkan berapa pahala dan berapa dosa yang kita lakukan. Jika kita merasa dosa kita banyak, perbaiki. Terus kita tambahkan amal kita, kebaikan kita. Kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Mungkin hari ini kita bisa ikut kajian. Ya. Setelah kita habis kajian ini, kita akan mendengarkan siapa yang meninggal. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya dari ayat ini. Apabila telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau akan melihat banyak manusia yang akan masuk ke dalam agama ini. Agama Islam maksudnya. Banyak, berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Dan bertasbihlah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Rabbmu, puji Rabbmu. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat. Jadi Nabi SAW diperintahkan untuk taubat. Dosanya terhapus. Dosa-dosanya yang dulu atau yang akan datang itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Nabi SAW tidak pernah melakukan dosa. Kita berapa dosa? Dosa mata kita, ya. Kita buka internet link demi link, ya. Kemudian kita baca ya informasi-informasi yang tidak-tidak, ya. Atau bahkan kita jauh dari itu, melangkahkan ya mata kita untuk melihat hal-hal yang tidak-tidak. Atau hati kita, ya, ada mungkin rasa dengki, riya dan yang lainnya. Banyak penyakit-penyakit yang kita alami. Dan itu adalah penyakit hati, penyakit rohani. Ini kita perlu sembuhkan. Sehingga ketika kita menyembuhkan penyakit hati ini, sedikit demi sedikit kita akan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hati itu akan tersambung, akan terkonek dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu kata Ibnu Abbas berkata, "Kana Umar radhiyallahu anhu yudkhiluni ma'a syekh Badr." Suatu hari Khalifah Umar bin Khattab ya mengajakku masuk bersama
sahabat-sahabat Badar. Artinya ada sahabat-sahabat yang ikut perang Badar. Dan ini para sahabat ini sahabat-sahabat senior yang seangkatan dengan, selepel dengan Khalifah Umar bin Khattab. Dari umurnya, dari segi ilmunya, dari segi kematangan ilmunya, kesolehannya, di situ semua. Maka kata Ibnu Umar, Khalifah mengajakku masuk ke perkumpulan mereka, ke majelis mereka atau di tempat rapat mereka. Faka'anna ba'dhum wajada fi nafsi. Maka aku melihat seakan-akan mereka itu, sahabat-sahabat itu ada yang dongkol di dalam hatinya, marah. Kenapa? Kata di salah satu sahabat mengatakan, ya Khalifah, ya Umar, lima yadkhulu hadha ma'ana wa lana abna'un mithluh. Oh ya Khalifah, kenapa engkau memasukkan seorang anak kecil yang seumuran dengan anakku? Jadi ini tidak setuju sahabat ini ketika anak kecil ini, ya, kan ada yang selepel dengan Abdullah bin Abbas, ya, namanya Abdullah bin Abbas, anaknya Abbas bin Abdul Muttalib, bapaknya Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, beliau Abdullah bin Abbas selepel dengan anaknya Ibnu Umar, ya, Abdullah bin Umar, dan sahabat-sahabat yang lain. Faqala Umar, innahu min haitsu alimtum, ya, sebagaimana kalian ketahui, ya, Ibnu Abbas ini, anaknya Abbas bin Abdul Muttalib ini tumbuh besar, ya, di rumahnya Rasulullah SAW, didikan Rasulullah SAW. Fada'ani data yaumin fadakhalani ma'hum. Maka suatu hari beliau permasukkanku kembali ikut ke majelis mereka. Fama ra'aitu annahu da'ani yauma idin illa liyuriyahum. Maka aku tidak melihat, kata Ibnu Abbas, aku tidak melihat bahwa Khalifah Umar mengajakku untuk gabung bersama mereka. Tidaklah aku melihat itu kecuali Umar ingin memperlihatkan kejeniusanku, melihat ilmuku, ya, mau dibandingkan ilmunya Abbas dan para sahabat. Ma taquluna fi qaulillahi ta'ala, kata Umar, Khalifah bertanya kepada para sahabat, bagaimana menurut kalian, tafsir kalian, idza jaa nasrullahi wal fath, tentang ayat ini, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Faqala ba'dhum, sebagian mereka berkata, umirna nahmadullah wa nastaghfiruh idza nasarna wa fataha alaina. Ya, kita diperintahkan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dan kemudian kita memohon ampun kepadanya, beristighfar ketika Allah Subhanahu wa taala telah datang pertolongannya dan kemenangan yang kita dapatkan. Wasakata ba'dhum falam yaqul syai'a, dan sebagian dari sahabat terdiam, tidak mau berucap, tidak mau berkomentar. Ini hebatnya para sahabat, tidak mau berkomentar, padahal mereka itu masya Allah, di antara para sahabat itu banyak hadis-hadis yang dihafal, paham tentang agama ini, tapi tidak berani berkomentar tentang tafsir hadis ini, tentang ayat ini. Kita di zaman ini, ya, banyak kita temukan berani berkomentar, yang tidak paham agama pun berani berkomentar. Allahu Akbar, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala li, maka Khalifah pun bertanya kepadaku, kata Ibnu Abbas, akadzalika taqulu ya Ibnu Abbas, apakah seperti itu tafsiranmu wahai Ibnu Abbas? Faqultu la, maka Ibnu Abbas pun berkata, tidak ya Khalifah. Fama taqul, apa yang engkau sampaikan tentang tafsir ayat ini? Qultu, kata Ibnu Abbas, huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu. Ayat ini turun adalah bukti dekatnya ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah alamat tanda-tanda akan dekatnya kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beberapa tahun kemudian Nabi SAW meninggal. Ini membuktikan kejeniusan Abdullah bin Abbas karena beliau langsung mendapatkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, fahamkan anak ini, ya, tentang agama ini, kemudian ajarkan ilmu ta'wil. Ilmu ta'wil artinya tafsir. Makanya para sahabat beliau dikenal dengan turjumanul Quran. Abdullah bin Abbas ini dikenal dengan terjemahannya Al-Quran. Meskipun masih kecil, tapi ya di antara para sahabat itu banyak yang berguru ke beliau. Karena saking hebatnya di dalam menerjemahkan Al-Quran. Maka apa yang kita bisa ambil faedah dari sini di ayat ini? Karena kita mulai dari ayat ini.
kematian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jauh sebelumnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan tanda-tanda menghabarkan kepada Nabi SAW, setelah Fatu Makkah ini, setelah engkau menang, ya kembali ke Makkah, kamu akan meninggal, kamu akan mati ya, wahai Nabi Allah. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau akan mati dan mereka juga mati. Berlalu sudah, Nabi SAW sudah berlalu meninggalkan kita. Abu Bakar, Umar, para sahabat yang luar biasa sudah murid Nabi SAW langsung sudah meninggal. Para ulama kita yang kita kenal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ya, dan imam lainnya sudah meninggal semua. Ya, bahkan asatidah kita, ustaz kita, ya, sudah meninggal. Ada beberapa mereka yang meninggal, banyak yang meninggal. Ternyata waktu itu berlalu cepat dengan bergantinya zaman dan manusia. Waktu ini sebentar. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu. Apa itu? As-sihha wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat luang waktu. Kita sehat, kita ingin apa yang kita inginkan kita lakukan. Pas sakit baru sadar, waduh, saya sakit, saya nggak bisa ibadah, saya nggak bisa kemana-mana. Kemudian nikmat waktu, banyak waktu kita yang tersita, habis dengan hal-hal yang sia-sia. Ya, berkumpul dengan teman-teman yang yang membuat kita lalai, lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kata Arab, al-waktu anfasun la ta'ud. Waktu itu ya seperti nafas, bagaikan nafas ini. Ya. Waktu itu bagaikan nafas yang kita hirup, kita keluarkan, kemudian tak akan pernah kembali. La ta'ud. Nafas ini yang kita hirup, keluar, enggak akan pernah kembali. Begitulah waktu. Kalau kata orang-orang barat ya, mengatakan time is money. Waktu adalah uang. Enggak tahu kalau bahasa Jepangnya apa ya, time is money. Ya. Time is money. Waktu adalah uang. Bagi kita ya, bagi seorang muslim mahal waktu itu, bukan hanya sekedar uang. Al-waktu aghla minad dhahab. Waktu itu lebih mahal daripada emas. Ya, kalau emas bisa kita cari. Emas kita dicuri ya. Berapa kotak dicuri bisa kita dapatkan kembali karena waktu kita masih ada, kita masih hidup, ya kita sehat, kita bisa cari. Ya. Mungkin ya ada sebagian orang istrinya meninggal atau suaminya meninggal, bisa dia nikah lagi. Kalau waktu sudah habis, ada lagi. Tinggal kita kalau sudah mati, tinggal kita disolatkan di depan. Enggak berdaya, tidak berdaya. Kata Imam, as-salatu jamaah rahimakumullah. Ya, bukan salat sunnah, bukan salat wajib, ya. Bukan salat rawatib, tapi salat jenazah kita. Kita disolatkan dalam keadaan as-salatu jamaah rahimakumullah. Ayo sebentar lagi si mayit akan dibawa ke kuburan. Enggak dipanggil lagi. Bukan Junaidi lagi dipanggil, bukan Andika, bukan siapa lagi? Bukan Bang Regi yang dipanggil. Tapi yang dipanggil adalah mayit. Mayitnya sudah dibawa ke kubur belum? Sudah dimandikan belum? Allahu Akbar. Jadi perlu kita sadari begitu berharganya waktu ini. Ya, kata Imam Syafi'i mengatakan ya, suatu hari beliau bertemu dengan salah seorang sufi. Kata Imam Syafi'i, tidaklah aku mendapatkan pelajaran yang begitu berharga dari salah seorang sufi kecuali satu ucapan. Jadi Imam Syafi'i mengambil ucapan salah seorang sufi. Kata beliau, al-waktu kasayf. Waktu itu bagaikan pedang. Fa in qata'tahu wa illa qata'aka. Jika engkau tidak menggunakan pedang itu untuk menebas, wa illa qata'aka, maka pasti pedang itu yang akan menebasmu. Kemudian wa nafsuka illam tusbiluha bil haqq. Dan jiwa kita ini jika kita tidak pergunakan di dalam kebaikan, syaghalat bil batil, maka akan jiwa kita ini akan membawa kita kepada hal-hal yang buruk, disibukkan dengan hal-hal yang buruk. Maka terus istafti qalbak. Kata para ulama, istafti qalbak. Minta fatwalah kepada
pada hatimu. Jadi sebelum kita melangkah, sebelum kita berbuat, tanya dulu hati kita. Ini benar nggak? Oh ini salah. Saya lakukan apa enggak? Kita harus minta fatwa kepada hati kita. Sehingga kita benar-benar ya, meluangkan waktu kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah berada di zaman yang serba apa? Yang serba luar biasa. Ya. Fasilitas banyak di mana-mana masjid ya. Kalau di Jepang kemarin Anda pernah di Hiroshima berapa bulan? 3 bulan. Oh, Masya Allah, Islamic Centernya di Hiroshima. Masjidnya Masjid Mihara. Anda pernah tinggal di Mihara 3 bulan. Masya Allah, Anda dapat kenangan banyak di sana. Ternyata tidak boleh azan menggunakan mikrofon suara luar. Sedih. Satu. Kemudian ketika sholat zuhur ya, kadang ada yang berjamaah, kadang yang tidak karena sibuk, ya. Tapi luar biasa. Ana dapat pelajaran disiplin di sana luar biasa. Bahkan Ana pernah ke Sianju. Daerah apa itu Sianju? Ada yang Sianju ya? Akhi Yusril. Ada yang tahu daerah Sianju? Nagoya. Sianju mungkin Nagoya. Nagoya, ya, Nagoya. Nah, anak pernah ke sana. Kemudian anak pernah dapatkan 2 orang teman kita di Indonesia. Anak tanya beliau di masjid apa itu Nagoya itu. Dari mana? Dari Indonesia, dari Jawa. Oh, apa kerja di sini? Saya kerja di pabrik apa namanya dealer. Jadi dia dikontrak di dealer Jepang, Yamaha. Jauh dari sini, jauh sekitar 4 jaman katanya atau 3 jam. Masya Allah. Kalau di Indonesia turun di apa? Turun di terminal, turun di bandara, mau pilih yang mana? Kata orang Palembang, pilih yang mana? Masjidnya. Mau masjid apa musala? Nah, mau masjid yang besar, mau yang megah apa yang ecek-ecek? Banyak. Jarak berapa meter masjid? Fasilitas luar biasa. Tapi anak kagum dengan saudara-saudara kita di Jepang itu. Kalau sudah di Jepang, Masya Allah, taatnya luar biasa. Ya, di mana masjid, di situ cari. Tapi di sini, ketika kita pulang, banyak masjid, tapi kita jarang ke masjid. Allahu Akbar. Karena beda di masjid itu. Kalau kita ke masjid itu hati tenang, damai. Nah, kata Mujahid, ini salah seorang tabi'in. Tabi'in ini murid dari para sahabat. Jadi Imam Mujahid ini berguru kepada sahabat-sahabat yang masih hidup. Kata beliau, "Mal mujtahidu fikumul yaum illa kal-la'ib fihim." Orang yang betul-betul secara totalitas atau bersungguh-sungguh di dalam ibadahnya di hari ini, di zaman kita ini, kal-la'ib fihim. Tapi bagi para sahabat itu hanyalah main-main. Sangat luar biasa sekali. Ini tabi'in loh. Yang mereka luar biasa ilmunya, ibadahnya. Tapi kata beliau, Imam Mujahid, enggak ada apa-apanya loh kita ini maksudnya dibandingkan dengan sahabat. Ibadah kita orang yang paling serius ibadahnya, meluangkan waktunya dengan begitu banyak ya, secara totalitas, itu ibaratnya hanyalah main-main di hadapan para sahabat. Kita bisa buktikan Utsman bin Affan 1 rakaat saja sholat sunnah 30 juz khatam. Ada yang mampu 30 juz sekali 1 rakaat. Oke, paling ujung-ujungnya nanti tabat jada Abi Lahab. Abu Lahab lah, suka saya Abu Lahab di neraka gitu kan. Atau qul a'udzu binnas. Awalnya qul huwallahu ahad, akhirnya qul a'udzu binnas. Ya. Kalau begitu mari kita terus memperbaiki diri kita, hafal Al-Qur'an itu. 2 ayat 3 ayat tidak masalah, ya. Jangan sampai kita jauh dari Al-Qur'an. Ya. Karena itulah firman Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari ya Abdullah ibn Mubarak ditanya, salah seorang ulama, ya. Abdullah ibn Mubarak ditanya, ketika itu beliau keluar dari masjid, sholat berjamaah. Kemudian ada sahabat-sahabatnya bertanya, ya Abdullah ibn Mubarak, mari sejenak kita duduk di sini, kita ngobrol, kita diskusi di sini, katanya. Kenapa antum
Ya, kenapa Abdullah bin Mubarak terus langsung masuk ke rumahnya? Apa enggak kesepian di dalam rumah? Kata beliau menjawab, bagaimana aku bisa kesepian? Sementara aku berbicara dengan Allah, berbicara dengan hadis bersama Rasulullah, berbicara dengan sahabat-sahabat Nabi SAW, maksudnya kitabnya. Ya. Jadi perlu ya kita komunikasi dengan Allah, komunikasi dengan Nabi SAW melalui firman-firmannya, hadis-hadis Nabi SAW. Dan tidak seorang pun yang bisa sampai ke derajat tersebut kecuali orang yang beriman, orang yang yakin terhadap perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga akan ditanya semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu mari kita bersungguh-sungguh untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mungkin ibadah hana mungkin kurang ya dibandingkan dengan saudara-saudara kami ya. Tapi ini adalah merupakan cara kita untuk menyambung hati kita ke hati. Ya, cara kita untuk ad-dinu nasihat kata Rasulullah. Agama itu adalah nasihat. Ya. Butuh kita nasihat. Ya, mungkin kita lupa ya atau kita ingat tapi diingatkan kembali itu untuk menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka tugas terbesar kita adalah terus menambah dan terus senantiasa memotivasi diri kita ya untuk terus mengerjakan amal-amal soleh ya di akhir usia kita. Sebagaimana ya tema kita, menambah ya amal soleh di penghujung usia kita. Ya, bukan berarti yang muda ini ya akan menunggu waktunya 60-70 tahun baru meninggal, tidak. Kita yang muda-muda ini masih 30 tahun ya, Bang Yusril mungkin yang masih muda ya siap-siaplah Bang Yusril. Ya. Siap-siap sudah. Kita siap-siap. Bang Regi siap-siap. Ya. Insyaallah. Nah. Agar kita sadar tatkala kereta api itu ya atau bus itu meninggalkan kita, ya, kereta api namanya yang di Jepang lupa ana. Shinkansen. Ana pertama kali naik itu, masya Allah, luar biasa pengalaman ana itu. Turun di Osaka. Nah, Osaka tiba-tiba ada pula yang ada juga orang-orang Filipina ya yang yang nggak punya pengalaman gitu. Ya, artinya bengong, nggak tahu kemana dia kan anak sini. Come here, my friend. Sini sama saya naik kereta ini. Oh, gitu. Ngobrol bahasa Inggris ya kita sama orang-orang Filipina. Anak kira orang Indonesia. Naik Shinkansen. Kemudian kita bawa barang. Ya, kemudian kondekturnya mengatakan ya untuk kita Untuk kita berhati-hati. Para penumpang harap berhati-hati, jangan sampai ada barang yang tertinggal. Di dunia ini kita harus siap-siap di kereta api itu. Jangan sampai ada barang yang tertinggal. Kalau barang tertinggal, maka kita akan menyesal. Mungkin kita dapat, tapi jauh. Atau hilang. Kereta sudah menuju ke Hiroshima. Begitu pun di dunia ini. Ya. Maka lari kita harus lebih cepat. Gunakan waktu ini sebaik-baiknya. Maka orang yang jenius, kata Nabi SAW, adalah man aqyas. Siapa yang paling jenius? Orang yang cerdas, orang jenius adalah orang yang ingat mati. Kenapa? Karena sebelum kematian itu dia akan pergunakan waktu itu sebaik-baiknya. Kata para ulama, ketika orang itu beramal soleh satu kebaikan, maka akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beramal soleh lagi. Karena berkahnya waktu yang dia lakukan. Misalnya hari ini kita sholat subuh. Ya Allah, kayaknya pagi sholat subuh anak harus sholat zuhur. Sholat duha. Karena dia merasa ada hidayah, ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menambah amal. Nah, kalau begitu kata para ulama, kalau orang bermaksiat pasti ditunjuk nanti oleh iblis. Ini kurang loh. Lakukan ini lagi. Terus sampai hatinya mati. Makanya dikisahkan di dalam Di dalam surah Al-Baqarah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka itu ada penyakit. Ada sakit di hatinya, sakit munafik, ya, kemunafikan, sakit yang lainnya, sakit kefasikan. Sehingga Allah tambahkan penyakit itu.
walahum adabun alim, maka ada pedih menanti mereka. Yakin kita sama surga, dan yakin pula kita dengan neraka. Pasti, apakah kita termasuk hamba-hamba surga, hamba-hamba Allah di surganya, atau hamba-hamba Allah di nerakanya? Nah, ini yang kita perlu garis bawah. Maka tugas terbesar kita sebenarnya tak perlu kita repot-repot sebenarnya untuk apa? Untuk cari apa kajian yang wow gitu. Cukup nasihati kita sendiri aja. Sudah jelas kok. Ustadznya menyampaikan, misalnya Ustadz Fulan, Ustadz besar ini. Intinya apa yang disampaikan para asatidah kita itu intinya satu, cuma takwa, takut sama Allah, takut sama neraka, motivasi untuk beramal soleh agar masuk surga. Itu aja tipsnya. Nggak ada yang lain. Jauhi maksiat, tambah amal, itu saja. Cukup sudah itu bekal kita. Tapi perlu ada ilmu. Apa yang mendorong kita untuk bisa beramal? Ilmu. Ilmu yang bisa merubah orang itu, ilmu. Kalau tidak ada ilmu, maka dia tidak bisa terdorong untuk beramal soleh. Saya sholat subuh, apa yang saya dapatkan? Padahal kalau sholat subuh dia, ya, kalau orang yang sholat sunnah sebelum subuh, kata Nabi SAW apa? Ada yang tahu? Lebih Sholat sunnah sebelum fajar lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Daripada dunia dan seisinya. Ada yang terbangun tadi sholat subuh berjamaah mungkin. Kemudian dia sholat subuh kemudian angkat tangan. Ya Allah. Mahal waktu angkat tangan itu mahal sekali. Jangan kita anggap remeh. Mahal. Sering-seringlah kita mengangkat doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ingin kita kebaikan. Angkat tangan kita, jangan malu-malu. Kita sekarang hari ini bermaksiat, angkat tangan kita, minta kepada Allah. Agar kita satu yang kita inginkan. Ketika kita beramal soleh, di hari itu Allah tutup dengan kebaikan usia kita. Di hari itu kita meninggal, tadi kita meninggal dalam keadaan baik. Bagaimana orang yang meninggal dalam keadaan mabuk? Ya, dalam keadaan apa? Membunuh orang. Meninggal dalam keadaan merampok. Meninggal dalam keadaan berzina. Allahu Akbar. Terus kita perbaiki diri kita. Ya, agar kita tidak menyesal nanti di akhirat maksudnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ya, ini ada tafsir tafsir Ibnu Katsir. Ini hadis Bahyatun Nazir Riyadhus Shalihin. Ini ulama-ulama sudah memberikan motivasi. Bahkan Ibnu Katsir menafsirkan ayat itu Al-Qur'an itu 30 juz itu bahkan secara detail. Agar apa? Agar termotivasi kita untuk beramal soleh. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah kasih bocoran untuk kita. Hati-hati, ini loh bocorannya. Ini orang-orang munafik, ini loh dapatnya. Ini orang-orang orang-orang fasik, ini dapatnya. Ini orang-orang fajir, ini orang membunuh, ini balasannya. Orang merampok, ini balasannya. Orang berzina, ini balasannya. Orang beramal soleh, ini loh balasannya. Jadi Allah sudah kasih kita bocoran di dunia ini. Tinggal apa? Mau nggak kita? Nggak capek-capek kita. Nah, kalau di sekolah dulu, ya mungkin ada yang tidak, ya termasuk anak dulu sekolah SMK. Kita capek-capek belajar 3 tahun SMK, jurusan guiding perwisata. Capek yang orang ranking 1, ranking 2, ranking 3 sama dengan kita yang tidak punya ranking, ya. Kenapa? Karena ujung-ujung jadi pas ujian dikasih apa? Dikasih kertas, lembaran soal, lembaran jawaban. Aduh, ngapain kita belajar? Enak-enak kayak gini. Jadi di dunia saja dikasih bocoran sama agar biar lulus dia maksudnya. Biar enggak apa? Sekolahnya enggak malu. Sekolah juga enggak malu. Allah Subhanahu wa taala sudah kasih bocoran agar kita tidak menyesal seperti orang-orang penghuni neraka. Allah kabarkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita baca. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna. Ini permintaan mereka.
Rabbana akhrijna na'mal salihah ghairal ladzi kunna na'mal. Mereka berteriak. Banyak lagi ayat-ayat mereka, ayat Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang penduduk neraka itu. Kita bacakan satu ayat ini. Jadi penduduk neraka ini mereka berteriak. Semua penduduk neraka berteriak. Apa yang mereka katakan kepada Allah? Rabbana, ya Rabb, Allah, akhrijna, keluarkan kami ya Rabb. Na'mal salihah, kami akan beramal soleh ya Allah. Ghairal ladzi kunna na'mal, ya berlainan dengan amal yang dulu kami kerjakan. Artinya dia mau perbaiki. Dia akan beramal soleh. Ya, agar apa? Mengulang kembali semasa hidupnya yang dulu itu dia tukar dengan masa hidupnya yang kedua, agar dikeluarkan dari neraka, agar mereka untuk diberikan waktu untuk apa? Untuk ibadah. 1 detik pun tak ada waktu. Mau kita bilang mau ucapkan alhamdulillah nggak bisa. Udah terputus sudah. Nggak ada lagi jarak kita dunia dengan al-barzakh itu udah beda. Udah beda. Makanya nikmat besar itu nikmat hidup. Nikmat hidup yang berada di lembaga Islam. Jadi orang yang menyanyiakan nikmat hidup ini untuk beramal ketaatan sangat rugi sekali. Sangat rugi sekali. Maka pergunakan waktu kita ini sebaik-baiknya. Kata Allah Subhanahu wa taala membantah mereka. Awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man yatadakkar. Bukankah kami sudah berikan umur yang cukup? Bukankah kami sudah berikan waktu yang begitu panjang dan mahal? Waktu yang begitu lama di dunia. Ma yatadakkaru fihi man tadakkar, untuk berfikir bagi orang-orang yang mau berfikir. Jadi Allah Allah bantah mereka. Allah bantah mereka dan ini menjadi renungan bagi kita. Mengambil pelajaran dari ayat ini. Agar kita konekkan hati kita dengan ayat ini. Sambung hati kita dengan ayat ini. Allah berbicara dengan kita. Berbicara dengan para penduduk neraka. Allah kasih kita bocoran untuk bagi orang-orang penduduk neraka. Bukankah kami telah berikan waktu yang panjang itu untuk berfikir bagi orang-orang berfikir? 1. Waja'akumun nadhir, bukankah telah datang kepada kalian orang pemberi peringatan, maksud Nabi SAW. Banyak sekali orang-orang memberi peringatan di hadapan kita. Kalau kita buka kajian YouTube, keluar. Mau ustaz siapa mau pilih? Mau gelar apa? Doktor, S2, S1, banyak sekali. Bahkan para ulama kita itu di YouTube itu tersebar luas ilmunya. Kita buka Instagram aja, Masya Allah. Banyak sekali, Yufid TV. Ada sekarang namanya Mihara Mengaji. Nagoya Mengaji. Terus apa lagi? Sekarang apa namanya itu? Jepang Mengaji. Alhamdulillah. Pokoknya di seluruh dunia. Maka tidak akan diadab orang yang tidak sampai kepadanya dakwah ini. Tidak akan diadab karena dia tidak tahu. Enggak ada yang memberitahukan dia. Tapi kalau sudah sampai ada yang bawa peringatan dakwah Islam ini, maka wajib akan dapat dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada Nabi SAW, ada para sahabat, ada para ulama, ada asatidah kita yang mengenasihati kita, yang mengajak kita kebaikan. Masya Allah, luar biasa asatidah kita ya. Anda lihat asatidah kita ini tidak capek, tidak letih. Kita di Jepang cuma kerja, dapat untung besar, atau kita di sini untung banyak ya, bisa lihat luar negeri, asatidahnya apa? Pergi di sana mencari kita untuk kajian. Dan sekarang Anda lihat kajian online. Tapi beberapa asatidah itu Masya Allah langsung didatangkan. Itu membutuhkan adalah semangat yang luar biasa sekali juga dari teman-teman di Jepang atau negara-negara lainnya. Berarti ada kebaikan yang Allah inginkan di negara Jepang itu. Bukan berarti Allah tidak menginginkan kebaikan di negara Jepang itu. Karena Allah punya negara itu. Manusianya juga Allah yang punya. Tapi Allah ingin berikan petunjuk bagi siapa yang dia inginkan. Nah, tapi meskipun kita berada di negara Jepang, alhamdulillah nikmat yang besar 1.
Negara Jepang tidak menghalangi kita untuk berbuat ketaatan. Itu perlu dicatat oleh teman-teman. Tidak dihalangi oleh pemerintah Jepang untuk melakukan ketaatan. Alhamdulillah, Masjid Hiroshima berdiri, Islamic Center Hiroshima berdiri. Tidak ada halangan apapun dari pemerintah Jepang. Ini pendapatannya, masya Allah, luar biasa ini negara Jepang, pemerintah Jepang ini tidak pandang bulu. Anak kira anak pertama kali di Jepang tuh punya jenggot agak takut juga anak. Ya ternyata banyak orang-orang jenggot. Anak lihat ada teman anak Bang Michi jenggotnya segini, masya Allah. Sekarang lagi anak lihat Bang Regi jenggot tuh kalah anak. Waduh, anak iri sama beliau punya jenggot seperti itu. Kalau anak pengen punya jenggot kayak begitu, masya Allah, luar biasa. Nah, itu penyesalan penduduk neraka. Jadi Allah kisahkan, ya. Allah kisahkan, kabarkan kepada kita agar kita bisa mengambil pelajaran yang mahal dari mereka. Allah inginkan, ya, kita ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan udkhulul jannata antum azwajukum tuhbarun. Masuklah ke dalam surga bersama keluargamu. Kita disuruh masuk ke surga. Irji'i ila rabbiki radiyah. Kembali kepada Rabbmu dalam keadaan diridhai. Wahai jiwa yang tenang. Siapa yang mendapatkan kematian dalam keadaan tenang? Ya, orang-orang beriman, orang bertakwa pastinya. Ayat juga yang lain mengatakan, walau taro idal mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqim. Jadi Allah Subhanahu wa taala ceritakan juga orang-orang berdosa itu, ahli neraka, ya, mereka menundukkan kepalanya. Orang-orang berdosa ketika itu akan menundukkan kepalanya di hadapan Rabb-nya. Mereka berkata, ya Rabb kami benar-benar telah melihat, kami benar-benar telah mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia agar kami bisa mengerjakan amal soleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar-benar yakin hari ini. Jadi mereka yakin kalau sudah ditampakkan neraka itu sama dia, sudah ditampakkan surga sama dia. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an umri fi ma afnah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan bergeser sedikit pun kaki kita kelak di hari kiamat sampai Allah tanya tiga. Salah satu umur kita. Kemana kita habiskan umur kita? Maka beruntung yang kita masih muda ini, ya, sudah bisa mengenal, ya, Islam ini dengan baik. Bersyukur sekali. Apalagi bisa paham di atas sunnah ini. Alhamdulillah, nikmat yang besar itu, tiada tara. Apalagi, ya, saudara-saudara kita yang sudah berumur, usianya sudah melewati 40, karena Nabi SAW itu diutus 40 tahun benar-benar matang menjadi Nabi dan Rasul. Maka orang-orang penduduk Madinah, kata sahabat Ibnu Abbas dan para muhakkikin, para ulama berkata, ahli hadis, orang-orang ahli Madinah ketika umur 40 tahun, mereka sudah lepaskan dunia. Tinggalkan dunia. Mereka sibuk sudah. Karena waktunya 40 tahun itu untuk memperbaiki diri terus. Karena 40 tahun dan setelahnya itu menunggu waktu untuk mati. Saking hebatnya para sahabat. Kalau kita, wah, masih panjang waktunya. Saya sekarang umur 30 tahun. Saya di Jepang 6 tahun lah. Bisa buat bangun rumah di kampung. Lewat 4 tahun. Pulang sebentar, lagi ke Jepang. Bahagia kita dengan waktu itu. Tapi lupa kita, lalai. Nikmat ini yang besar ini tidak kita pergunakan, kita habiskan untuk, ya, amal kita. Maka bersyukur juga bagi teman-teman yang diberikan kenikmatan ini, ya, bisa berada di Jepang, tinggal di Jepang, ya, bisa memberikan nafkah untuk keluarganya, di sana bisa beribadah, mengadakan kajian-kajian di sana, thalabul ilmi, alhamdulillah. Ya, karena tidak dibatasi. Ya, tidak ada yang bisa menghalangi orang untuk belajar ilmu ini. Ya. Bukalah YouTube, cari kajian-kajian para asatidzah itu. Ambil buku. Jangan sekedar nonton sama HP terus sambil tidur-tiduran. Enggak masuk itu. Coba duduk bersila, ambil pulpen, ambil buku, catat. Mana poin-poin penting itu, catat. Ulangi lagi kata-katanya itu. Masukkan. Berkah.
Itu menjadi pelajaran bagi kita. Bukan tentang kematian, keberkahan umur. Maka ada bab yang dibahas oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, memberikan nasihat untuk kita, yaitu tentang tema kita itu. Bab anjuran untuk apa? Memotivasi diri kita untuk apa? Untuk terus beramal soleh di akhir usia kita. Agar jangan sampai di akhir usia kita ini kita sia-siakan. Meninggal dalam keadaan tidak memiliki bekal yang banyak. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah takwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Al-a'malu bil khawatim. Kata Nabi SAW, al-a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung dari akhirnya. Jadi kita disuruh berdoa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk berdoa, Allahumma ja'al khairu umri akhirah wa khairu amali khawatimah. Kata Nabi SAW. Itu doa harus dihafal itu. Coba cari nanti. Allahumma ja'al khairu umri akhirah wa khairu amali khawatimah. Kita angkat tangan kita berdoa. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku adalah akhirnya. Wa khairu amali khawatimah, dan sebaik-baik amalku adalah penutupnya. Maka kita tutup usia kita ini dengan kebaikan dan ketaatan. Maka insya Allah Allah akan berikan cahaya yang terang di dalam kubur kita. Makanya kita berdoa kalau kita ada orang meninggal, kita pas sholat kita berdoa, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afan wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa naqhi minal khataaya kama yunqqa sababu wadannas wa abdilhu daran khair min darihi. Kita berdoa terusnya agar dalam kuburnya itu lebih baik dia dapatkan daripada di dunia. Dijauhkan dari api neraka, jauhkan dari azab kubur. Nikmat kubur ada, sisa kubur ada bagi orang yang beriman. Nah, kita siapkan diri kita untuk kubur. Apabila baik, ya, maka ada dua. Penghisaban itu ada dua. Kalau penghisaban di alam barzah, di alam akhirat, jika awalnya baik, maka akhirnya baik pula. Dan amal yang paling utama, yang paling pertama ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal salat kita. Salat kita. Kalau salat kita baik, kata Allah, kata Nabi SAW, baik pula lah seluruh amalannya. Tapi kalau salatnya enggak baik, ya, dia menyanyiakan salatnya, maka akhirnya juga enggak baik. Kalau di dunia, enggak awalnya dihitung. Ini hari ini kita rajin salat, ibadah kita sampai 40 tahun. Tapi di akhir-akhir 40 tahun kita tidak sholat, kita bergaul lagi dengan teman-teman yang enggak baik, ya, merampok, berzina dan seterusnya. Maka hisabnya itu di akhir. Makanya kata Ustaz, al-a'mal bil khawatim, amal itu tergantung akhirnya. Kita pernah dengar cerita ada yang seorang yang membunuh, ya, ahli ibadah 99, ya kan? Nah, pernah. Itu apa yang dihitung? Awalnya, ujungnya apa? Akhirnya. Dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dihitung, dihisab. Maka pentingnya orang berilmu. Enggak afdol ahli ibadah dengan ahli ilmu seperti bulan dengan bintang. Jadi kalau bulan terang semuanya. Maka perlunya kita belajar dengan orang-orang yang memiliki ilmu yang benar. Agar kita tidak salah arah di dalam memahami agama ini. Ya. Kita rujuk ke Al-Quran, hadis Nabi SAW, tapi dengan syarat ada yang membimbing kita. Banyak anak pernah temukan di daerah Sukabumi. Tapi Sukabumi itu daerahnya jauh dari kota Sukabumi lah, tapi masih daerah Sukabumi. Di situ ada orang-orang perkampungan di sana.
Anak pernah jadi imam di sana, dakwah di sana. Kita temukan pemahaman teman-teman kita, saudara kita ini, masya Allah, ibadahnya luar biasa. Ya. Tapi katanya pemerintah kafir, demokrasi yang tidak sesuai dengan Al-Quran kafir. Dari pemerintah sampai kita dikafirkan. Ini pemahaman yang salah, keliru. Dan bahkan apa? Ingin berjihad di apa? Di daerah Irak untuk apa? Mendukung ISIS. Ini pemahaman yang keliru. Berjihad itu nuntut ilmu. Pernah nggak kita nuntut ilmu? Sebanding dengan berjihad. Man kharaja fi talabil ilm kana fil jihad, kata Rasulullah. Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka bagaikan orang berjihad. Maka ada dua, kata para ulama. Jihad dengan pedang, jihad dengan ilmu. Kita mau jihad dengan pedang, tapi jihad ilmu nggak ada. Para sahabat itu bukan berjihad karena ingin pahlawan, bukan. Ilmu dikasih sama Nabi SAW. Kalau bukan karena ilmu, mereka tidak akan mampu untuk berjihad. Jadi tadi orang yang meninggal tadi itu, ingin bertobat tadi itu, dia bunuh ahli ibadah itu. Oh, kamu pergi ke sekolah, dia itu bisa menjawab apa yang kamu keluh kesahkan. Kamu gak bisa lah diterima tobatnya, ente udah bunuh orang. Dipenggal lagi kepalanya. Datang lagi. Sampai mau ke 90, sampai mau 100. Datang ke ahli ilmu. Bisa nggak tobatku diterima sama Allah? Ma manaka anta tub? Apa yang menghalaimu untuk bertobat? Ente dosa ente berapa banyaknya? Saya sudah bunuh 99 orang. Tinggal ente aja ini. Kalau ente jawabnya salah, kena penggal leher ente. Ma manaka anta tub ya akhi? Apa yang menghalangimu untuk bertobat? Taubat Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a." Ini kita diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas di dalam dosanya. Dosa kita sampai memumbung tinggi ke langit. Allah katakan, la taqnatu min rahmatillah. Jangan engkau berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubatmu, ya. Dosa-dosamu diampuni semuanya kalau bertaubat. Lakin bisyarat an taqballallah. Dengan syarat kita menghadap kepada Allah. Bagaimana kita mau minta rahmat Allah sementara kita mau bertaubat? Jadi bagi kita yang punya maksiat banyak ini, dosa banyak ini, Allah sudah kasih tahu. Jangan kita putus asa dari rahmat Allah. Semasa kita hidup, satu hari kita hidup, gunakan sebaik-baiknya itu. Kalaupun ada yang datang nanti, malaikat datang, umur ente 1 hari ini, cepat-cepat. Wah, gimana coba? Lupa kita sudah. Nggak mau kita kerja. Sibuk kita di masjid. Rengek kita, gimana cara ibadah lebih banyak lagi. Yang nggak ada tuntunannya dari Rasulullah pun kita kerjakan. Semangatnya. Karena hari ini kita mau mati, nanti sore kita mau mati. Tapi ya, agama ini al-wasatiyah. Makanya kita katakan ahli sunnah wal jamaah al-wasatiyah. Ada yang namanya akidah al-wasatiyah. Akidah pertengahan. Kita tidak condong sini, tidak condong sini. Kita apa yang sesuai dengan pemahaman para sahabat, ya para ulama, ya Ahlussunnah wal Jamaah, kita di situ jalannya. Agar kita tidak bingung di dalam mencari agama ini. Bagian teman-teman bingung, ya. Bagian teman-teman bingung. Alhamdulillah kita dapatkan nikmat bisa menuntut ilmu. Allah terima taubatnya. Debat malaikat turun. Serombongan jamaah dari malaikat. Dihitung. Karena kata ahli ilmu ini, jika engkau mau bertobat kembali kepada Allah, tinggalkan kampung halamanmu, pindah kamu ke daerah sana yang jauh. Ada orang-orang soleh di sana. Belum sampai ke tempat kampung yang mau dituju itu, dia sudah meninggal di jalan. Datang malaikat. Ini kita seret dia ke neraka. Woi,
cemburu malaikat yang jemaah yang lain, jemaah malaikat yang lain turun. Jangan dulu. Coba hitung dulu. Ini dia sudah bunuh 99 orang. Dia ini perampok ulung. Coba hitung jaraknya dia. Jarak dia meninggal dengan jarak yang dituju. Ternyata dihitung jaraknya ke kampung itu lebih dekat daripada jarak yang dia tinggalkan. Maka kata Nabi SAW, Innar rajula la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu bainaha illa dira' fayasbiqu 'alaihi kitab fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Sesungguhnya ada seorang laki-laki ya yang beramal dengan amal ahli surga, amalan soleh yang banyak amal solehnya. Sampai ya detik-detiknya tidak ada jarak di antara dirinya dengan surga. Tapi takdir mendahulunya. Di akhir-akhir usianya dia beramal tidak baik, maksiat banyak. Sehingga dia mati dalam keadaan itu. Ya, maka dia pun masuk neraka karena amalannya itu. Tapi ini hebat. Laki-laki ini belum sempat dia sujud. Sudah meninggal dalam keadaan soleh dia. Belum, masih ada niat dia nih. Ada niat untuk taubat saja. Allah kasih dia lapangkan surga Allah. Wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fasbiqu 'alaihi al-kitab wa ya'malu bi amali jannah fadkhuluha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada laki-laki yang beramal amal ahli neraka. Maksiat, berzina, merampok, preman. Banyak kita lihat. Kita tidak tahu. Makanya kita tidak boleh menilai orang itu dari fisiknya. Ya. Banyak kok kita lihat yang tahu-taunya dia bertato. Anda lihat bertato preman tapi hafal Al-Quran. Disuruh baca surah Nun. Nun wal qalami wa ma yasturun. Hafal dia. Ayat yang lain. Wasyamsi wadduha. Hafal dia surah juz 30. Masya Allah, preman ini. Kita ini waduh, malu juga sama preman ini. Malu kita. Preman aja Masya Allah. Ada hatinya untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka amal kita ditentukan oleh akhir dari amalan kita. Ya, usia kita diakhiri dengan amalan yang baik kita. Mungkin berapa menit lagi? Nah, Ustaz, Akhirnya berapa menit lagi? sesuai ini aja Ustaz, sesuai antum bagaimana materinya. Kita mengikuti, gitu. insya Allah. Oh ya. Mungkin waktunya 1 jam atau bagaimana? Ada dari pembawa moderatornya gitu. Sudah berapa menit? Oh, nah Ustaz, 9 menit lagi kan Ustaz? 2 menit ya, sedikit lagi ya. Nah. Kata Imam Hasan Al-Basri, kita akan tutup dengan beberapa kalimat ini. Kata beliau, ya bani Adam, innama anta ayyamun, idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Wahai manusia, sesungguhnya kalian hanyalah kumpulan hari-hari. Jadi kita ini adalah ibaratnya, kata Imam ini, Imam Hasan Al-Basri, ibarat kumpulan hari. Satu hari, ya, Senin, Selasa, Rabu, ini kita, usia kita ini. Kita adalah kumpulan-kumpulan hari-hari. Tatkala 1 hari ya pergi, itu hilang, maka hilang pula ya, sebagian dari hidup kita. Nah, maka bukankah hari ini kita sudah berumur 30 tahun? Ya, ada yang 35 tahun, 40 tahun. Ya. Kemarin-kemarin rasanya anak SD. Kemarin rasanya SMP, SMA. Sekarang sudah sudah tua. Ya, sudah wajah sudah berbeda. Sebentar lagi kita akan mungkin Yusril sudah menikah, Yusril? Belum Ustaz. Belum ya, belum. Oh, masih menyendiri ya? Iya Ustaz. Oh, Masya Allah. Di mana posisi Yusril sekarang? Di Gifu. Oh, di Gifu. Gifu tuh daerah? Iya, dekat-dekat sama Nagoya. Iya. Oh, Nagoya. Iya, negara Tokyo. Ya. Masya Allah, masih muda ya, luar biasa.
harus cepat cari itu. Karena sebentar lagi nggak tahu kita mau mati apa enggak itu Yusril. Insya Allah Ustaz. Enak. Cariin ahwatnya dong Ustaz. Oh, ada kalau mau. Anda punya guru ini kalau mau ada kita akhwat. Nanti dia bisa siap untuk ngajar di sana. Makanya kalau ada teman-teman kemarin mana ini Andika nggak aktif ya Andika. Ada Pak Ustaz tadi. Ada. Bang Regi. Bang Regi, mana Andika? Oh, Andika, Masya Allah aktif. Itu kemarin beliau ini pernah ada temannya mau dicarikan anaknya jodoh. Ternyata nggak siap katanya. Kita sudah carikan, sudah kita kasih yang akhwatnya. Ternyata yang anak temannya Andika ini nggak siap, katanya malu. Tapi kita inginkan ada akhwat di sini memang yang sudah siap terjun di Jepang, nanti bisa ngajar anak-anak, jadi nggak susah kan? Dia bersama suaminya di sana, bisa mengajar di sana gitu. Karena sudah ada bakalnya, hafalan Qurannya sudah ada, ya. Insya Allah kita ada usahakan gitu. Seperti itu. Nah, jadi itu ya. Jadi hari ini adalah kumpulan kita ini ibarat kumpulan hari-hari. Maka kata Ibnu Umar mengatakan, "Idza amsayta fala tantazirus sabah, wa idza asbahta fala tantazirul masa, wa khudh min sihhatika li maradik, wa min hayatika li mautik." Jika engkau berada di sore hari, jangan engkau menunggu datangnya pagi hari. Jika engkau di pagi hari, maka jangan menunggu sampai datangnya sore hari. Gunakan masa sehatmu sebelum sakit-sakitmu. Ya, gunakan masa hidup kita ya sebelum kematian. Jadi jauh-jauh hari ya para sahabat telah banyak meriwayatkan hadis-hadis, dan bahkan para ulama sudah mencatat dengan tinta emas agar kita terus ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, terus beramal soleh, perbaiki diri kita, perbaiki keluarga kita ya, keluarga kita yang belum bisa menjalankan sholat, kita terus dakwah mereka ya, beritahukan kepada mereka bahwa sholat ini adalah ya ujung dari segala amal yang paling ya berharga, yang paling mahal nanti kelak di hari kiamat, karena dia adalah amal yang paling awal dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali tugas-tugas kita. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semampu kalian. Ya, bukan kita mau seperti misalnya Ustaz Syafiq Reza Basalamah, ya, Ustaz Khalid Basalamah misalnya, kita ingin seperti mereka-mereka ini, nggak bisa lah. Harus ayo kita sekolah ke Madinah, gimana caranya? S1-nya di mana, S2-nya di mana, S3-nya di mana. Ya, disuruh kita bertakwa semampu kita cari link beliau, YouTube beliau, kita belajar dari mereka, Ustaz Syafiq, ya, Ustaz Yazid dan Ustaz yang lainnya, kita belajar dari mereka. Ya, karena kita nggak mampu seperti mereka-mereka, hafizahumullah. Semoga Allah menjaga beliau-beliau ini. Ya, termasuk ada dulu yang membuat anak tersentuh itu adalah kajiannya Ustaz Armen Halim Naru. Armen Halim Naru tahun 2008. Benar kata para ulama, hidayah itu nggak bisa kita dapatkan dengan dengan datang dengan sendirinya. Tidak. Sengit, perdebatan sengit. Ada teman Ustadz yang sekolah di Libya, beliau kuliah di Libya, ada debat dengan beliau. Ya, debat. Orang bodoh kayak kita ini debat mahasiswa Libya. Sudah bisa baca kitab. Lucu nggak? Lucu sekali. Kita ini sudah yakin ini, ma'rifatullah kita ini sudah nyambung ilmu kita dengan Allah. Ya, kita debat dengan mereka. Pada akhirnya, alhamdulillah, terus ana meminta kepada Allah, ya Allah, berdoa. Kalau ini baik, istiqomahkan ana untuk belajar agama ini. Kalau enggak, putuskan. Ternyata ana terus dibimbing sama teman ini, belajar di sini, ayo di sini. Ternyata dengan sendirinya, banyak O-nya jadinya, bukan I tapi O. O-nya itu karena kita bengong kita. Ternyata dunia luar itu Masya Allah. Ternyata ilmu itu begini loh. Cara makan saja diajarkan dia. Cara kita, ada orang yang beri makan kepada kita, ridho, ada doanya. Kalau ada teman yang beri kita makan, apa doanya? Allahumma man at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, berikanlah makan orang yang telah beri saya makan.
berikanlah minum orang yang telah memberikan saya minum. Artinya rezeki yang kita diberikan oleh teman itu juga kita doakan kebaikan untuk rezekinya dia. Masya Allah, ada timbal baliknya. Makanya kalau kita melakukan satu kebaikan di dalam agama Islam ini, Allah kasih berlipat-lipat. Pada akhirnya, ya, di akhir kajian kita ini, kita tutup dengan apa? Yang pertama, kita ini ada penyakit panjang angan-angan. Angan-angan kita panjang untuk masih ingin melakukan suatu hal yang besar. Oh, tugas saya belum selesai, saya harus ini, saya harus ini. Tapi terkendala, tapi kita lupa bahwa akan terputus dengan kematian. Ya, maka kita terus ya mengoreksi diri kita, memperbaiki diri kita. Ya, karena kita tidak akan bisa selamat oleh kematian ini, nggak bisa. Ya, maka terus kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Fafiru ilallah", cepat-cepat lari. Fafiru ini dalam tafsirnya itu, fafiru itu seperti kilat. Fafiru ilallah, cepat-cepat lari kepada Allah. Berbuat salah, lari sama Allah. Jangan lari ke yang lain. Kita membuat salah karena dosa ini, malas sekali ibadah, jangan. Bangun, sholat. Cepat-cepat ingat Allah Subhanahu wa taala. Aina takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah, kata Allah. Di mana kalian pun berada, ya, di benteng yang kokoh pun, maka Allah kematian itu akan datang menemui kita. Ya, mudah-mudahan dengan kajian yang singkat ini atau panjang ini, ya, Allah Subhanahu wa taala berkahi hari-hari kita. Ana ucapkan jazakumullahu khairan kepada akh Dika, kemudian akh Regi yang sudah kemudian akh Yusril ya, yang sudah menyukseskan kajian online ini. Ana berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita ya, di Jannatul Firdaus sebagaimana ijtama'na fi hadzal makan mubarak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita atau mengumpulkan kita di salah satu dari majelis ilmu ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi majelis ini. Kita berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, ya, menutup aib-aib kita, ya, kemudian terus memberikan hidayah kepada kita untuk terus menambah amal ketaatan kita. Jazakumullahu khairan. Ya, mungkin ada pertanyaan mungkin atau apa? Tafadhalu. Nah, Ustaz, alhamdulillah, terima kasih atas materinya, Ustaz. Untuk sesi tanya jawab, silakan kepada para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung bisa aktifkan fitur raise hand atau langsung buka tombol audionya, atau yang ingin via chat silakan tuliskan di kolom komentar. Izin bertanya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menyangkut korelasi dengan materi yang pertama bahwa Allah mencatat amal kebaikan dan keburukan. Ya. Pertanyaannya, misalkan begini, Ustaz. Allah kan inamal amalu binniat kan. Kita niat melakukan suatu amal baik, amal soleh. Terus tiba-tiba ada orang memuji kita. Wah, antum hebat beginilah. Terus timbul rasa ria, pengen dipuji lah gitu. Otomatis amalan itu kan tertolak, Ustaz, ya, karena ada tidak ikhlas gitu. Itu bagaimana? Apakah dicatat juga jadi keburukannya? Terus bagaimana untuk menetralisir kembali kepada niat semula bahwa niat karena Allah gitu? Itu saja. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Pasti ada ujian atau cobaan kita ketika kita sedang melakukan amal kebaikan, amal soleh. Contohnya seperti ketika kita berdiri untuk sholat sunnah atau sholat fardu, itu ada saja di benak kita, pikiran kita kemana-mana. Ya. Apalagi untuk beramal-amal yang lain. Seperti pertanyaan tadi, ada ketika kita sudah niatnya ikhlas, kemudian ada orang memuji kita, datang memuji kita, oh kamu Masya Allah, Anda itu Masya Allah, luar biasa ibadahnya, luar biasa. Akhirnya ada timbul riya di situ, ya. Ada timbul riya. Kata para ulama, hendaknya al-ikhlas wa ihdharun niyah. Ikhlas dan menghadirkan niat ketika beramal.
Maka kita tadi sampaikan tadi, ketika kita keluar rumah, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, apapun itu. Pujian dari orang lain itu ya tidak memberikan manfaat sedikit pun kepada kita. Atau pencelaan. Ya. Jadi ketika kita beramal soleh atau berbuat kebaikan, maka ada kata para ulama, al-ikhlasu anradu bihil amal lillahi ta'ala atau wajah Allah ta'ala. Orang yang beramal itu ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama kali dicatat, yang pertama. Agar kita tidak terkontaminasi ya cacat oleh hal-hal riya itu. Nah, ini riya ini kan penyakit hati. Enggak ada yang tahu kalau kita riya itu sama orang lain itu, kita sholat sholat dua rakaat, sholat sunnah, kita ingin tambah. Kita dilihat sama orang lain, kita tambah. Atau kita sedekah, ya dilihat sama orang lain, kita sedekah 1 juta, tambah lagi 2 juta, 3 juta karena riya. Lebih baik jangan 2 juta, 3 juta, 1.000 ikhlas. 100 juta ikhlas. Tapi biasanya ketika beramal soleh itu kita misalnya infak atau apa, ketika kita ada hal-hal yang mengganjal di dalam hati kita itu, tambahkan amal kita itu, tambahkan. Karena bakhil itu, misalnya bakhil itu tertutupi oleh kedermawanan kita. Bakhil bisa ditutupi dengan seringnya kita berinfak misalnya, atau beramal soleh, atau melakukan hal-hal yang lain. Maka pertanyaan dari akhuna Dadang Anwar, hafizakallah, semoga Allah menjaga antum. Jadi yang pertama syaratnya itu diterima amal itu adalah, yang pertama itu al-ikhlas was-shawab. Ikhlas dan benar. Ini kita catat. Ikhlas dan benar. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan benar. Maksudnya sesuai muwafaqatul sunnah. Yang disepakati oleh hadis-hadis Nabi SAW, yang disepakati oleh ucapan-ucapan Nabi SAW, sesuai dengan amalan Nabi SAW. Jika amalannya ikhlas dan tidak benar, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, maka ditolak. Amalannya benar tadi itu, dia kata aku Dadang, hafizakallah, amalnya sudah benar, tapi ada terkontaminasi oleh apa? Oleh syariat, karena dipuji itu. Maka cepat-cepat hadirkan kembali untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi jika dia bawa riya itu, ada misalnya dipuji oleh seseorang. Kemudian kita bawa sampai ke rumah, maka tertolak. Tapi kalau kita cepat-cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika itu, Allahu Akbar. Maka dia pada asalnya akan kembali ke niat yang pertama. Maka tentunya ya, untuk menjaga keikhlasan ini betul-betul kita jaga. Khudu ma atainakum biquwah, kata Allah Subhanahu wa taala. Pegang ayat-ayat kami ini dengan kuat. Artinya ketika kita beramal soleh, pegang itu kuat-kuat ikhlas itu, jangan sampai hilang. Ya, mungkin seperti itu jawaban dari ana. Ya, intinya tidak akan membatalkan niat ikhlas kita itu, atau tidak terhapus niat ikhlas kita itu ketika kita kita ingat bahwa kita itu dalam keadaan riya. Tapi kalau kita memang ingin dipuji, ketika kita beramal soleh, kemudian kita ingin dipuji, kemudian itu terbawa sampai ke rumah kita, atau saya masa hebat gitu, berarti itu terhapus amalannya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, ini yang kedua, masukkanlah ke dalam surga bersama keluargamu. Itu surat apa, Ustaz? Ini surah, kalau tidak di surah juz 24 atau 25 ini. Surah Az-Zukhruf kayaknya kalau tidak salah. Surah Az-Zukhruf. Coba buka nanti surah Az-Zukhruf nanti. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Itu ada kisah Nabi Ibrahim di situ. Coba dicari di surah Az-Zukhruf. Ya Ustaz, jazakallah khair. Syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam barakallah. Yang lain
jika ada pertanyaan. Kalau tidak ada, mungkin dari anak Ustaz satu. Ini yang mau ditanyakan tuh, yang saya ketahui itu tentang sahabat, maksudnya yang dikategorikan sahabat itu ialah yang hidup, yang bertemu dengan Nabi SAW dengan keadaan dan wafat di atas Islam. Kemudian Arab Badui ini termasuk sahabat nggak Ustaz, atau gimana Ustaz? Arab Badui ya? Nah Ustaz. Nah, hafizakallah, ra'akumullah ya Yusril. Arab Badui ini adalah Arab kampung, maksudnya Arab kampungan yang jauh dari kota Mekah, kota Madinah. Jadi suatu hari Nabi SAW itu ditarik oleh Arab Badui, lehernya ada biasanya jubah ya pakai Rasulullah SAW, itu ditarik sampai Rasulullah SAW kesakitan, sampai memerah. Sahabat juga marah. Dia minta uang kepada Rasulullah SAW. Ya. Tapi memang orang Badui ini orangnya kasar-kasar, karena namanya nggak tahu adab ya orang-orang Badui. Sampai orang Badui itu juga kencing di masjid Nabi SAW. Ya. Katanya ketika dimarahin oleh sahabat, jangan halangi dia, biarkan dia. Selesaikan dulu hajahnya kencing. Kemudian selesai dari itu, maka kata sahabat ini sampai orang Badui mengatakan ini, ya, mengatakan artinya intinya dia memuji Nabi SAW dan tidak memuji para sahabat. Ini luar biasa adabnya. Badui ini juga banyak kok yang yang masuk Islam, ya. Dan dia juga termasuk sahabat dari Nabi SAW. Ada juga sahabat yang dulunya dalam keadaan kafir, ya. Dia Islam, ya, Islam tapi murtad, dia keluar di zaman Nabi SAW. Dia Islam tapi keluar, murtad dia. Tapi setelah meninggalnya Nabi SAW, wafat Nabi SAW, kemudian dia masuk Islam lagi. Apakah dia termasuk sahabat? Naam, kata para ulama, termasuk sahabat Nabi SAW. Meskipun dia dulu murtad, ya, murtad di di waktu di zaman Nabi SAW, ya, ketika meninggalnya Rasulullah SAW di zaman para sahabat, dia taubat. Taubat ini adalah termasuk sahabat. Kata dia itu tidak menghapus amalan kebaikan, ya, yang awal itu ketika dia perbaiki lagi yang di akhir itu. Nah, jadi sahabat itu sahabat Nabi SAW itu adalah man laqiya Nabi SAW, orang yang bertemu Nabi SAW, ya, kemudian wa yu'minu bihi, kemudian dia beriman dengan Nabi SAW, wa mata alaih, dan dia mati dalam keadaan Islam. Itu sahabat Nabi SAW. Si ini apakah sahabat? Siapa namanya? Raja yang dari Afrika itu? Raja siapa namanya? Siapa namanya raja itu? Yang di Najasyi. Nah, Raja Najasyi. Apakah beliau sahabat? Lah. Nah, lah. Karena tidak bertemu Nabi SAW. Tapi Nabi SAW mendoakan beliau. Termasuk siapa? Termasuk siapa namanya? Uwais Al-Qarni. Masya Allah, Uwais Al-Qarni. Banyak pelajaran yang kita dapatkan dari situ di Uwais Al-Qarni. Ya. Kisah beliau itu luar biasa sekali. Nah, jadi seperti itu. Nah, Ustaz, barakallahu. Yang lain jika ada pertanyaan. Mungkin tidak ada, Ustaz, ya. Nah, sebelum penutup, kami memohon nasihat atau sedikit wejangan dari Ustaz untuk kami yang di sini. Nah, Ustaz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Anda memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan lisan ini, apa yang Anda sampaikan ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala dan untuk menasihati diri Anda pribadi. Dan Anda jujur, Anda sebenarnya bukan seperti yang antum bayangkan, ya, seperti ustaz yang lain mungkin. Ya, Anda sekedar penuntut ilmu biasa, ya, masih belajar banyak, ya. Dan juga ingin juga mendapatkan nasihat-nasihat dari antum dan dari para asatidzah yang lainnya, ya.
karena kita ini pada intinya ya harus terus mendengarkan nasihat dari sahabat kita atau saudara kita atau asatidah yang memiliki ilmu di dalam itu. Ana nasihatkan untuk diri ana pribadi, kemudian para teman-teman ya, dan saudara kami yang berada di sana. Ya, ihfazillah yahfazka. Karena Nabi SAW, jaga Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ya, di mana pun kita. Ya. Tidak terbatas untuk ibadah itu. Ya. Ana pernah merasakan di Jepang itu, masya Allah, luar biasa sekali nikmatnya di sana itu, nikmat aman, luar biasa. Tapi mungkin ya perlu kita ketahui di sana itu terus kita ingat, ya, dimanapun kita berada, ya, kita terus menjaga Allah Subhanahu Wa Taala, jaga hak Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita tidak menjaganya. Bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa may yattaqillaha ja'ala lahu makhraja. Kalau sampai bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan berikan jalan keluar. Ya. Harta yang kita dapatkan ini atau gaji yang kita dapatkan ini ya tidak bisa memberikan kebahagiaan. Itu hanya sekedar materi, kemudian kita pergunakan habis kita ilmu, belajar. Kedua, bertakwa kepada Allah, kemudian menuntut ilmu. Menuntut ilmu, belajar. Belajar dan belajar. Teruslah hidup bersama orang-orang soleh. Perbaiki hati kita, ya. Teruslah meminta nasihat kepada para asatidah kita. Dengarkan kajian mereka agar melunakkan hati kita. Itu mungkin nasihat dari anak. Jagalah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan menjaga kita. Ya, jaga dari hal-hal yang haram, dan jangan sampai kita ya terjerumus, ya, terjebak dari hal-hal yang Allah tidak inginkan. Mudah-mudahan ya dengan kita menjaga Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah tempatkan kita di surganya. Ya, kita bahagia ketika Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kepada kita surga yang diberikan kepada orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu dari nasihat dari anak. Ustaz, alhamdulillah. Terima kasih atas materi. Semoga Allah menjaga antum dan memberkahi umur serta ilmu antum. Amin. Mungkin sampai di sini kajian kita siang hari ini. Semoga Allah pertemukan kita kembali di kajian selanjutnya. Amin. Jazakumullah khairan Ustaz atas ilmunya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Jazakumullah khair Ustaz. Wa iyyakum. Ana minta maaf juga kalau ada salah dan khilaf dari ucapan-ucapan ana. Akhir dan teman-teman yang lainnya. Ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Ustaz. Nah, wa iyyakum Kak, Masya Allah. Wa iyyakum Kak Dadang, Masya Allah. Semoga sehat selalu di sana Kak Dadang. Amin. Barakallahu fiik. Tafadhal Ustaz. Nah. Ana izin live ya Akhi Yusril. Nah, Ustaz.